Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Rizkal Agus Kusuma dengan NPM 202201500174. Saya mahasiswa bimbingan dan konseling dari Fakultas Keguruan Universitas Indah Prasta PGRI. Dalam kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan layanan informasi persiapan pernikahan. Persiapan pernikahan bukan hanya tentang persiapan saat kita menuju akad, yaitu persiapan undangan, gedung, catering, pelaminan, dekorasi, dan sebagainya. Karena persiapan perkawinan itu lebih luas. Kenapa sih perkawinan itu perlu dipersiapkan agar tidak ada satu hal yang mengakibatkan kegagalan nanti? Karena tanpa persiapan yang mendalam, ada beberapa persiapan dalam pernikahan. Pertama adalah persiapan mental. Sebagai calon mempelai, baik laki-laki maupun perempuan, kita harus mempunyai kesiapan mental untuk menikah. Karena pernikahan itu tidak sesederhana hubungan antar dua orang saja. Karena pernikahan itu akan dijalani dari mulai menikah sampai akhir hayat atau seumur hidup. Jadi persiapan mental yang kita lakukan adalah menerima segala bentuk tanggung jawab baik sebagai suami ataupun sebagai istri. Karena tentunya akan berbeda ketika kita masih sendiri dengan kita sudah punya pasangan. Nah, tanggung jawab itu yang kita harus siapkan mental kita. Kita harus menyiapkan diri kita sebagai calon mempelai. Yang kedua adalah persiapan fisik. Salah satu tujuan pernikahan adalah untuk melanjutkan garis keturunan atau mendapatkan keturunan. Dan oleh sebab itu persiapan fisik pun perlu dipersiapkan oleh kedua mempelai. Yang pertama mungkin dari usia, kecukupan usia untuk menikah. Jadi kenapa kita harus cukup usia dulu untuk menikah? Karena atau agar diri kita atau organ reproduksi kita pun siap sehingga kita mendapatkan keturunan dengan kondisi yang sudah siap. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus melakukan persiapan fisik? Bukan hanya tentang untuk mendapatkan keturunan saja, tapi harus ada komunikasi yang baik antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki agar bisa dibicarakan, didiskusikan apabila mungkin ada satu hal yang mengganggu kesehatannya, sehingga tidak menjadi persoalan di masa depan nanti. Yang selanjutnya adalah persiapan spiritual. Dalam pernikahan tentunya kita akan menghadapi banyak problem, persoalan, atau dinamika dalam pernikahan. Oleh sebab itu, sebelum kita melangsungkan pernikahan, kita perlu melakukan persiapan spiritual dengan memohon petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalkan dengan sholat istikharah, meminta petunjuk, atau mungkin untuk mengendalikan hawa nafsu, kita bisa dengan berpuasa. Selanjutnya adalah persiapan material. Persiapan material di sini yang dimaksud bukan hanya persiapan untuk resepsi pernikahan atau mas kawin atau dekorasi dan sebagainya. Tapi persiapan material di sini menyangkut persiapan untuk melangsungkan pernikahan dan pasca acara pernikahan. Artinya untuk kehidupan kedepannya. Karena kita sebagai calon mempelai, terutama calon mempelai laki-laki, kita juga harus memikirkan dan mempersiapkan material. Misalkan kita mempunyai penghasilan tetap dengan pekerjaan tetap atau usaha, atau kita juga harus mempersiapkan tempat tinggal, sandang, pangan, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Selanjutnya adalah persiapan sosial. Persiapan sosial adalah hubungan yang harus kita jaga, karena pernikahan itu bukan hubungan antara satu orang dengan satu orang atau hubungan dua orang saja atau dua keluarga saja, tapi hubungan yang lebih luas dengan masyarakat. Karena setelah menikah atau sebelum menikah pun kita akan butuh orang lain di lingkungan sosial kita. Contohnya dalam sebuah resepsi pernikahan, kita tentunya perlu dukungan dari lingkungan sekitar untuk mensukseskan atau mensupport semua acara kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saat kita sudah menikah pun kita harus menjalin hubungan sosial yang baik dengan lingkungan kita agar kenyamanan atau ketenangan dalam lingkungan tinggal pun bisa tercipta. Selanjutnya, memelihara dan menunjang pernikahan. Setelah melakukan persiapan tadi, kita juga harus memelihara dan untuk menjaga agar pernikahan ini bisa berjalan langgeng sampai akhir nanti. Pertama mungkin kita harus saling menjaga komunikasi yang baik,
saling memahami, saling mengerti, dan saling mensupport pasangan, misalkan suami dengan istri. Karena pada hakikatnya tidak ada manusia yang sempurna, termasuk juga pasangan kita, tidak ada yang sempurna. Tapi bagaimana kita belajar untuk saling melengkapi, saling mengisi dengan komunikasi tadi untuk menjadikan semuanya terasa sempurna. Itu saja menurut saya. Jadi dengan kita saling menghargai, saling menghormati, saling terbuka, saling menjaga kesetiaan, saling berkomitmen, kita akan mengarungi bahtera rumah tangga yang lebih harmonis dan tenang serta damai. Artinya komunikasi itu pun menjadi kunci dalam sebuah pernikahan. Kita harus terbiasa berkomunikasi dengan pasangan, membicarakan segala sesuatunya dengan baik, dengan pikiran yang tenang. Karena pada hakikatnya bisa saja mungkin orang terlihat sebelum menikah seperti ini, setelah menikah berbeda. Karena kita belum tahu sepenuhnya tentang pasangan kita. Tapi disitulah letaknya kita untuk saling mengerti dan memahami, berkomunikasi. Karena dengan saling berkomunikasi kita bisa saling memahami dan mengerti tentang pasangan kita. Dan kalau boleh saya menyampaikan bahwa menurut pendapat saya di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna, tapi bagaimana kita dari ketidaksempurnaan itu kita diminta berusaha untuk saling melengkapi, mengisi untuk menjadikan hidup ini terasa sempurna. Demikian layanan informasi yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.